Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur karena Engkau Bapa yang sangat-sangat mengasihi kami. Engkau Bapa yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kebenaran-Mu itulah yang menjadi pegangan, kekuatan di dalam kami menantikan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih kalau pagi hari ini kembali kami belajar firman-Mu. Mari Roh Kudus tolong kami, urapi kami, pimpin kami, supaya kebenaran firman Allah benar-benar mengubah cara pikir kami dan hati kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, pagi hari ini saya akan share akan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan di dalam perumpamaan. Saudara, kalau membaca di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 3-9, Tuhan Yesus mengucapkan satu perumpamaan tentang penabur. Saya akan bacakan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan pada mereka. Katanya ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lalulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ada kalimat yang Tuhan katakan di dalam ending perumpamaan ini. Tuhan ngomong begini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ini penting saudaraku. Hari-hari ini apa yang kita dengar, apa saja saudaraku ya, kalau kita tidak pandai-pandai menyaring, itu akan mempengaruhi dalam pola hidup kita. Apa yang saudara dengar, sekali lagi saya ulang, itu akan sangat mempengaruhi akan pola pikir hidup kita. Jadi kalau pagi hari ini kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus dengan jelas sekali dia mengumpamakan ada seorang penabur. Saudara dan saya tiap hari ada ODB, ada suara gembala. Minggu nanti kita kebaktian, mendengar firman. Ya. Ditaburi firman terus. Tapi Tuhan Yesus menggambarkan taburan firman itu bisa jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah berbatu, jatuh di semak duri. Tapi ada satu hal yang menarik juga, Tuhan katakan jatuh di tanah yang baik. Nah, ini menjadi perenungan kita pagi hari ini, supaya saudara dan saya hari-hari ini berdoa minta sama Tuhan supaya hati kita ini menjadi tanah yang baik. Sehingga firman yang kita dengar itu bisa bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kita. Dan buahnya nyata, yaitu orang lain boleh menikmati itu saudaraku. Saudara, kalau kita membaca lebih lanjut di dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menjelaskan, ya, tanah yang di pinggir jalan itu artinya orang suka sekali dengar firman tapi tidak ngerti apa-apa. Ya. Dengar tapi sebenarnya tidak dengar saudara ya. Saya pernah beberapa kali saya jumpai, kalau kita mengajak omong seseorang saudaraku ya, kadang orang itu melihat kita dengan saksama begitu ya, kelihatannya memperhatikan. Nanti terus kalau ditanya, kamu dengar enggak ya yang saya ngomongin? Loh, tadi ngomong apa ya? Itu saudaraku ya.
Seringkali seperti itu kejadiannya. Seakan-akan mendengar, tapi tidak mendengar. Kenapa? Karena pikirannya ada di tempat lain, hatinya ada di tempat lain. Sehingga dia tidak mengerti apa yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus ngomong itu ditaburi firman, tapi dicuri sama iblis, saudara. Ya. Kemudian yang kedua, Tuhan ngomong ditabur di tempat-tempat yang berbatu, begitu saudaraku ya. Wah, hebat ya, diterangkan oleh Tuhan di sini. Wah, firman-Nya luar biasa, dia menyambut dengan gembira. Ya. Tapi ketika di dalam hidupnya ada cobaan, ada godaan, firman-firman yang dia pernah dengar itu lupa semua, saudaraku. Ya. Kemudian yang ketiga, Tuhan ngomong ditabur di semak duri, saudaraku. Tuhan ngomong hari-hari ini yang sedang terjadi, saudaraku ya. Kekhawatiran dan tipu daya kekayaan dunia itu benar-benar bisa menghimpit dan firman itu tidak berbuah dalam hidup kita. Ya. Kita masih suka mendengar firman, tapi sekali lagi pikiran hati kita bukan dipenuhi oleh firman, tapi kita dipenuhi oleh kekhawatiran dunia ini, kekayaan dunia ini. Ya. Sehingga apa yang selama ini kita dengar itu seakan-akan menjadi sia-sia, saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mendengar satu berita yang baik, yaitu Tuhan ngomong ada tanah yang baik. Dan ini menjadi doa kita, kerinduan kita. Tuhan, tolong kami. Tolong kami Tuhan, hari-hari ini kalau kami mendengar ODB, kami mendengar suara gembala, kalau kami pagi-pagi minggu pergi ke gereja, kami mendengar firman Tuhan. Jadikan tanah kami, hati kami ini tanah yang baik. Menginginkan, benar-benar merindukan firman yang ditabur itu bertumbuh dan berbuah. Saudara, saya pernah dengar kesaksian satu hamba Tuhan. Dia menceritakan di gereja kita waktu itu, kalau saudara masih ingat, dia diberi pohon mangga, ya. Dan orang yang memberi ini ngomong ini pohon mangga istimewa, ya. Kalau benar-benar ditanam dan dirawat dengan baik, buahnya luar biasa. Dan dia mengalami itu, saudaraku ya. Pohon mangganya itu ditanam dan ya mungkin 2 tahunan kemudian berbuah dan buahnya sangat luar biasa sekali. Lah si hamba Tuhan ini cerita sama hamba Tuhan yang lain, nih saya kasih kamu pohon mangga ini luar biasa, buahnya enak, kalau berbuah buahnya sekali gitu ya saudaraku ya. Kemudian hamba Tuhan ini beri ditanam dan dia ngomong, kalau ditanya gimana pohon manggamu sudah berbuah, belum nih, udah lebih dari 2 tahun bahkan saudaraku ya. Terus, lular kenapa? Ya enggak tahu, padahal sudah saya rawat, saya pupuk dan sebagainya saya usahakan. Ya. Kemudian hamba Tuhan ini ngomong gini, ya sekali ini rabuk yang paling bagus untuk pohon mangga ini. Kamu doakan dan kamu menginginkan mangga ini tahun ini berbuah dengan baik. Ya. Doakan sungguh-sungguh sama hamba Tuhan ini dan benar saudara, tahun depan mangga ini berbuah dengan luar biasa. Saudaraku, seringkali kita itu ya, saya sendiri juga pernah mengalami beberapa kali kalau kita mendengar hamba Tuhan menyampaikan kebenaran, wah firman-Nya memberkati, firman-Nya luar biasa. Tapi sampai di situ saja saudara. Kita tidak menginginkan, kita kadang kurang menginginkan atau merindukan firman yang bagus tadi bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Jadi pagi hari ini, saudara, kita berkali-kali, saya percaya kita sudah dengar berkali-kali perumpamaan tentang seorang penabur. Tapi hari-hari ini saya punya dorongan supaya saudara dan saya sendiri juga berdoa, Tuhan, aku minta tanah yang baik. Hatiku ini menjadi tanah yang baik.
Dan aku menginginkan setiap firman yang aku dengar itu bertumbuh dan berbuah di dalam hidupku. Mungkin 30 kali lipat, ya enggak apa-apa. 60 kali lipat, luar biasa. 100 kali ganda itu lebih luar biasa. Biar pagi hari ini apa yang saya sampaikan menjadi perenungan dan doa dari hidup saudara dan saya pribadi. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa buat hamba-Mu sendiri, juga buat semua yang mendengar ODB Tuhan. Biar apa yang kami dengar dari kebenaran-Mu, kami menginginkan, kami merindukan taburan firman-Mu berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.